Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat podcast Manhaj Salaf. Berikut kajian singkat dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Jadi Wahabi itu digelarkan atau disematkan kepada orang-orang yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Mereka sebutkan dengan istilah Wahabi. Sebenarnya nggak pas kalau dikatakan mereka maunya tajdid, yang tokoh yang membawa pertama kali, artinya memperbaiki kerusakan agama ini terjadi pada setiap abad. Mesti setiap abad, kata Nabi SAW, ada orang yang memperbaiki agamanya. Bukan menjawab yang baru, bukan memperbaiki agamanya. Di zaman abad pertama ada Umar bin Abdul Aziz. Di abad kedua banyak, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad, ada yang lainnya, ada Bukhari dan segala macam. Di abad ketiga ada lagi yang lain. Abad keempat ada, abad kelima, keenam Syekhul Islam Taimiyah. Abad kedua ada, abad ke-12 yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Itu tajdid. Pokoknya setiap 100 tahun itu ada orang-orang yang memperbaiki agama. Setiap 100 tahun. Itu sesuai dengan hadis Nabi SAW. Bahwa setiap 100 tahun itu ada orang-orang yang memperbaiki agama. Setiap 100 tahun. Ini mereka berusaha memperbaiki agama. Kan tadi disebutkan bahwa Ahlus Sunnah itu yuslihuna inda fasadin nas. Mereka memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Jadi mesti ada tajdid. Tajdid ini artinya pembaruan. Orang-orang yang memperbaiki agama ini mesti ada, nggak mungkin enggak. Untuk melihat hadisnya di halaman 12. Halaman 12. Nabi bersabda SAW, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha." Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini pada awal setiap 100 tahun orang yang mentajdid agama mereka. Hadis sahih riwayat Abu Daud, Al-Hakim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis sahih. Tajdid, jaddada yujaddidu tajdid. Tajdid maksudnya dalam bahasa arti membaharui, maksudnya adalah menjelaskan sunnah dari bid'ah, memperbanyak ilmu dan memuliakan pemiliknya, membela sunnah dan pengikutnya, dan menghancurkan bid'ah dan pelakunya, baik dengan lisan, tulisan, pendidikan dan sejenisnya. Dan ini terjadi ketika sudah berkurang orang yang mengamalkan Quran Sunnah serta banyaknya kesyirikan, kebodohan dan bid'ah. Ini dalam syarah Sunan Abi Daud, yaitu Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Daud. Dan juga dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam di juz yang ke-18. Itu maknanya tadi. Nah, di antara mujaddid abad ke-12 yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau mentajdid agama ini karena di Jazirah Arab sudah banyak kesyirikan. Sudah banyak bid'ah. Syirik dan bid'ah itu banyak sekali sudah. Kuburan yang dibangun luar biasa. Kubah-kubah di atas kuburan luar biasa. Orang datang ke dukun, tukang sihir tambah banyak, bid'ah tambah banyak. Maka beliau datang untuk memperbaiki agama ini. Maka dibersihkan semuanya itu, kesyirikan-kesyirikan. Beliau bersama Muhammad bin Saud yang mendirikan negara Saudi. Jadi kan Saudi Arabia itu karena Saud yang pertama kali. Awalnya di daerah Dir'iyah, kecil, di kampung yang kecil, desa yang kecil, berkembang terus sampai jadi negara Saudi. Dan ini manfaat. Yang tadinya orang banyak berbuat syirik, orang menyembah kubur, beliau dakwahkan. Yang tadi banyak perbuatan bid'ah, beliau jelaskan supaya tidak berbuat bid'ah. Ini namanya tajdid, pembaruan. Dan yang mengatakan beliau mujaddid itu para ulama, bukan orang awam pendongeng. Kalau yang mencela bang banyak yang mencela. Kita bicara orang yang menjelaskan bahwa ini seorang soleh, orang baik. Taunya dia orang soleh, taunya orang baik Muhammad bin Wahab ini. Dari mana? Dari bukunya mereka. Kan kita tahu, seperti kita tahu Imam Syafi'i. Dari mana kita tahu Imam Syafi'i?
Dari bukunya Ar-Risalah, nggak ada yang terluput itu. Kita mengetahui orang itu ulama baik atau tidak dari karyanya, bukunya, kitabnya. Kita tahu Bukhari dari bukunya, Imam Bukhari. Begitu terus. Makanya ketika orang ingin mengetahui orang itu dia baik atau tidak, bagaimana? Apa yang ditinggalkan? Bagaimana penjelasan ulama? Nah, para ulama bukan ratusan lagi, ribuan ulama dari zamannya beliau sudah dipuji oleh yang sezaman dengan dia, di antaranya Imam Al-Amir As-San'ani dari Yaman. Kemudian Asy-Syaukani memuji Muhammad Wahab. Kemudian setelah itu Rashid Ridha memuji dalam majalah Al-Manar. Semua ulama ini sampai ahli hadis pada zaman ini Syekh Al-Albani rahimahullah dalam tulisan-tulisannya memuji Syekh Muhammad Wahab. Begitu juga Syekh Muhammad Al-Ansari dan banyak lagi ribuan ulama seluruh dunia memuji. Artinya ini dari kitab-kitab yang kita ketahui bahwa dia adalah orang saleh, orang baik. Tapi karena mengembalikan orang kepada Quran, Sunnah, menghilangkan kepercayaan kepada kesyirikan, kubur-kubur yang disembah oleh manusia, kemudian juga bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh manusia supaya mengikuti Sunnah, nggak senang. Yang pertama kali nggak senang iblis, nggak senang. Yang kedua orang-orang kafir nggak senang. Yang ketiga kuburiyun, para penyembah kubur nggak senang. Yang keempat ahlul ahwa, ahlul bidah nggak senang. Nah sekarang bagaimana supaya menjauhkan orang, sebagaimana kata Ibnu Qayyim, menjauhkan orang dari pemahaman yang benar ini? Apa yang pasti disematkan? Wahabi. Wahabi sematkan nggak pas. Karena namanya Muhammad bin Abdul Wahab, mestinya Muhammadi. Kalau nisbahnya mesti Muhammadi, bukan Wahabi. Tapi karena ada kelompok yang sesat pada abad kedua Hijriah. Ada kelompok sesat namanya Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Abad kedua Hijriah. Ini kelompok Khawarij yang mengkafirkan penguasa, mengkafirkan kaum muslimin. Dan dia punya daulah. Di mana tempatnya dia? Di Maroko dan Aljazair. Ini Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Para ulama sudah mentahdir orang ini. Dengan apa? Istilah Wahabi. Abad kedua, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab abad keberapa? Abad 12. Beda 10 abad. Nah ini pasti disematkan ini untuk menjauhkan manusia, disebutkan Wahabi. Muslim Muhammadi, nggak pas dengan katakan Wahabi. Jadi Wahabi itu pas untuk yang tadi betul, yaitu Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Ibadi itu satu firqah sekte dari Khawarij, Ibadiyah. Abad kedua disesatkan oleh para ulama. Nah sekarang dipakailah untuk menjauhkan manusia dari agama yang hak ini, diistilahkan dengan Wahabi. Kalau mau ini sudah disematkan dari mulai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendakwakan dakwah tauhid, dakwah sunnah, ini sudah disematkan oleh apa? Oleh para penjajah Inggris, Perancis dan yang lainnya menyematkan ini. Ini hati-hati Wahabi. Ditulis buku-buku. Di antara menolak dakwah ini ya saudaranya Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Ini musuh benar dengan, dan wajar dalam dakwah itu ada yang memusuhi dari keluarga, wajar. Nabi Muhammad SAW dimusuhi oleh siapa? Pamannya siapa? Yang pertama yang Allah abadikan dalam Al-Quran masuk neraka siapa? Abu Lahab. Terus Nabi dakwah, terus Abu Lahab mengiringi dengan istrinya. Jangan ikuti dakwah ini. Nah sekarang kalau Syekh Muhammad ada saudaranya Sulaiman itu memusuhi sampai menulis buku tentang sesatnya. Nggak ada masalah dalam dakwah. Nggak bisa dijadikan panutan orang sesat orang ini. Sulaiman ini menyimpang dari pemahaman yang hak ini. Nggak bisa dijadikan dalil. Atau ulama-ulama yang lain yang sesat juga, tokoh-tokoh al-bidah yang mengatakan Syekh Muhammad ini bukan mujaddid, sesat. Ya nggak usah diambil. Orang sesat kok. Yang kita ambil bagaimana beliau ini menjelaskan tentang akidah yang benar. Mengikuti Quran Sunnah pahmi salaf. Dilihat dari bukunya. Ushulus Thalatha, Kitabut Tauhid, Kashfus Syubuhat, dan yang lainnya. Dari kitab beliau semuanya benar. Sesuai dengan Quran Sunnah. Jadi memang dari orang-orang yang
benci kepada Quran Sunnah itu menuduh dengan apa? Wahabi. Seperti sekarang kita mengajak orang pada Quran Sunnah ala fahmi salaf, itu dikatakan oleh mereka Wahabi, dikatakan sesat. Ini kan tuduhan, nggak ada bukti, nggak ada hujah. Yang kita bawa dalil dari Quran Sunnah. Karena mereka nggak punya hujah. Kalau kita lihat, kita berusaha mengembalikan orang kepada kebenaran. Sampai Soekarno aja di dalam bukunya di bawah bendera revolusi mengatakan bahwa yang dikatakan Wahabisme itu adalah punya jasa yang besar dalam mengembalikan manusia kepada keaslian dan kemurnian Quran dan Sunnah, menjauhkan semua kesyirikan, menjauhkan semua bid'ah, dan menjauhkan semua takhayul. Itu dalam kitabnya. Beliau menyatakan bahwa Wahabi punya jasa yang besar terhadap agama ini, mengembalikan manusia kepada kemurnian agama ini, Quran dan Sunnah. Nah, kemudian kita dituduh dengan apa? Dengan Wahabi. Ya, ini nggak benar yang nuduhnya. Gitu. Tuduhan ini apa? Untuk menjauhkan manusia dari Quran dan Sunnah. Yuk sahabat, bantu sebarkan dakwah salaf. Semoga dakwah ini bisa terus berkembang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893.